Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini kita bertemu dalam podcast Siniman, diskusi informatif, kinerja dan beriman. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang santai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-25 tahun 2024 di Kabupaten Melawi. Di sini kita akan mengambil tema tentang peran perempuan dalam pola asuh anak menuju Indonesia Emas yang masih berhubungan juga dengan tema Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan, yakni tentang fondasi transformasi organisasi Dharma Wanita Persatuan menuju Indonesia Emas tahun 2025 dengan tujuan mengoptimalisasikan peran anggota Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung tercapainya tujuan Indonesia Emas tahun 2025. Saya selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Melawi, Fitriani Subakir. Di sini sudah bersama kita pemateri yaitu Ibu Eka Nur Oktaviansari SKM yang merupakan PLT Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari DP 2AKB P3A. Benar Bu Eka? Baiklah, sebelum kita membahas lebih mendalam lagi tentang materi di atas, kita akan sapa terlebih dahulu pemateri kita pada hari ini yang cantik. Ibu Eka, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja Ibu Eka. Harapan kita semoga dengan materi podcast kita hari ini memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa bagi ibu-ibu yang di luar sana, baik itu ibu-ibu yang di rumah maupun seluruh anggota dan pengurus Dharma Wanita Persatuan, baik itu skupnya di kabupaten maupun di provinsi. Amin. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, Bu Eka, mungkin di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagi seorang Ibu Eka yang selalu berkecimpung dalam dunia perempuan dan dunia anak, bisa memberikan sedikit prolog kepada ibu-ibu semuanya, kepada kita semuanya, seluruh ibu-ibu yang ada di luar sana, karena memang ini hari ulang tahun Dharma Wanita, jadi memang fokusnya ke ibu-ibu semuanya. Bisa memberikan sedikit prolog tentang apa sih itu yang namanya generasi emas itu? Baik Ibu, terima kasih. Generasi emas adalah rencana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Nah, ini diharapkan bukan saja untuk anak Indonesia, tetapi seluruh anak di Kabupaten Melawi, khususnya di kabupaten kita tercinta ini, dapat menjadi anak yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi. Sehingga bukan hanya Indonesia saja yang menuju generasi emas tahun 2045, tetapi anak-anak Kabupaten Melawi juga menjadi generasi emasnya Kabupaten Melawi di tahun 2045. Jadi spesifiknya adalah Kabupaten Melawi, lebih umumnya seluruh anak-anak yang ada di Indonesia dan mungkin juga seluruh anak-anak yang ada di kabupaten lainnya. Baiklah, terima kasih atas prolognya BK mengenai generasi emas ini, karena memang lagi digaungkan oleh pemerintah bahwa nanti Indonesia ini untuk tahun 2045 itu diharapkan semua anak-anak kita di seluruh Indonesia itu nantinya akan berstatus dengan generasi emas. Kemudian apa sih yang menjadi dasar peran perempuan dalam menanamkan pola hidup yang sehat bagi generasi muda yang nantinya diharapkan masuk ke kategori generasi emas? Baik, peran perempuan menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini juga dengan generasi anak-anak kita yang kedepannya mempunyai peranan yang sangat luar biasa bagi kaum perempuan ini. Di mana kedudukan perempuan kita ketahui jumlah perempuan dan laki-laki itu hampir banyak perempuannya. Nah, artinya perempuan ini mempunyai peranan yang sangat penting, apalagi perempuan ini yang saat ini kita sering dengar merupakan seorang ibu dan yang mempunyai peranan penting untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya di rumah. Nah, ibaratkan itu perempuan merupakan guru pertama bagi madrasatul ula bagi seorang anak, pendidikan pertama benar, Nah, selain itu juga perempuan kami harapkan memiliki kompetensi pendidikan, keterampilan, serta mempunyai karakter yang baik.
artinya karakter yang kuat. Dalam arti perempuan ini nggak hanya mengurusi rumah saja, kasur, sumur, ya, dan benar, dapur, Ibu. ya. Yang kita harapkan perempuan juga dapat menjadi motor penggerak bagi perempuan. Kalau mau bergerak ini Ibu luar biasa Ya, cabangnya, betul. baik di bidang ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Kita memiliki istilahnya, kok saya bilang itu kesetaraan gender. Artinya apa? Perempuan memiliki kedudukan yang sama Sama. dengan laki-laki, baik itu di bidang pendidikan, pekerjaan, Ya. dan lain sebagainya. Nah, untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di Kabupaten Melawi, jangan hanya berpikiran perempuan itu hanya mengurusi rumah. Ngapain pendidikan tinggi? Nggak Ya. zaman sekarang perempuan Ya, betul. pendidikan tinggi. Yang larinya nanti ujung-ujungnya ke Ujungnya kerja di dapur. dapur. Nah, perempuan harus memiliki pendidikan tinggi minimal untuk mendidik anaknya dan mencetak anak-anak yang mempunyai karakter tadi. Kualitas, Ya. dan berkualitas. Dari ibu yang memiliki karakter cerdas, otomatis anak-anak yang dihasilkan juga memiliki anak-anak yang cerdas dan berkarakter untuk kita tadi itu Ibu mempersiapkan menuju generasi emas di tahun 2045. Baiklah Ibu Eka, tadi sudah dijelaskan bahwa seorang perempuan itu tidak cukup dia hanya statusnya sebagai di sumur, kasur, dan dapur, tapi bagaimana cara dia mempunyai peranan yang lebih penting dalam rumah tangga. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana jikalau yang kita temui itulah seorang ibu-ibu yang mungkin tidak punya pendidikan tinggi? Apakah itu juga berpengaruh dalam dia memberikan atau menanamkan pola asuh yang baik kepada anaknya? Terkadang itu juga sangat mempengaruhi dengan hasil atau output dari anak itu sendiri, tergantung dari bagaimana seorang ibu mendidik anak tersebut. Bagaimana Ibu Eka menanggapi hal ini? Baik, untuk ibu-ibu di luar sana yang hanya memiliki pendidikan istilahnya tidak sama dengan perempuan-perempuan lainnya Ibu. Iya, betul. Misalnya SD atau apa, kita tidak perlu berkecil hati. Karena keberhasilan seorang anak itu tergantung dari didikan orang tuanya, pola asuh anaknya. Bagaimana kita bisa melihat banyak contoh ibu-ibu yang petani misalnya, yang tamatan hanya SD mampu menjadikan anaknya seorang dokter, Ya, profesor, betul. dan insinyur. Ya. Itu dilihat apa? Berarti itu dilihat dari kemampuan ibu dalam keluarga dalam memberikan pola asuh yang baik terhadap anak-anaknya. Ya, Ibu betul. ini tidak hanya ingin melihat anaknya menjadi seorang petani biasa sepertinya, tetapi ingin meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya, perekonomian, maka dia ingin bersusah payah untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih. Tadi kalau kita bicara masalah pola asuh, saya yakin saya dengan Ibu Eka itu pasti mempunyai ciri khas dalam memberikan pola asuh bagi anak-anak kita. Karena biasanya dalam kita mempunyai seorang anak itu kadang satu anak berbeda karakter dengan anak yang lainnya. Mungkin Ibu Eka bisa memberikan contoh pola asuh yang seperti apa, atau pola asuh apa-apa saja. Kemudian pola asuhnya seperti apa yang harus kita terapkan dalam mendidik anak kita sehingga nanti outputnya menjadikan anak kita generasi emas di masa yang mendatang, Ibu. Baik, kebetulan saya di rumah ini ada 3 anak, Bu. Ya. Putra 2 dan 1 putri. Kebetulan setiap anak ini berbeda karakternya. Betul. Anak pertama, anak kedua, dan ketiga ini berbeda karakter. Dan saya juga harus menerapkan pola asuh yang berbeda-beda. Ya. Bisa saja pola asuh yang untuk anak pertama ini saya menerapkan seperti ini. Kita menjalin komunikasi Ya, dua arah betul. dengan anak. Tetapi di anak kedua kita tidak bisa Berbeda ya Ibu ya. Yang anak ketiga juga tidak. Nah, untuk pola asuh itu kita dapat melihat dari karakter anak masing-masing, tidak bisa dijadikan satu. Kalau saya di rumah lebih cenderung ke pola asuh bagaimana kita mengedepankan anak itu bertanggung jawab dengan pilihannya, komunikasi baik antara orang tua dan anak. Kalau anak-anak sekarang Ibu kita terapkan misalnya ya udah nggak boleh ya, kamu harus seperti ini mengikuti kehendak orang tua, itu tidak bisa juga. Anak-anak zaman sekarang bisa hanya dapat bercerita bagaimana mereka bercerita dan kita, itu dan komunikasi dua arah. Menjadikan anak sebagai teman tanpa melewati batasan-batasan yang sudah
ada aturannya yang kita buat. Sebagai contoh, misalnya kamu mau sekolah di sini, oke, kita sebagai orang tua ikutkan, arahkan ke depannya seperti ini, dan yang penting kamu menjalankan ini dengan tanggung jawab. Apa yang menjadi tujuan kalian harus kalian selesaikan dengan baik. Baiklah, mungkin Ibu Eka bisa memberikan beberapa contoh pola asuh yang lazimnya yang kita terapkan di keluarga, dan mungkin nanti tinggal kita lagi memfikirkannya lagi ya Bu Eka ya, kira-kira pola asuh yang mana yang bisa kita terapkan, atau yang idealnya pola asuh yang seperti apa yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah. Oke, kalau menurut jenis-jenis pola asuh Ibu Fitri itu ada 7. Banyak sekali, nanti orang-orang ibu-ibu di luar sana bingung nih kan, polanya nih maunya seperti apa. Betul. Tetapi biasanya pola asuh ini jenis-jenisnya itu memang sudah dipergunakan dengan kita. Hanya ibu-ibu aja yang nggak sadar, oh ini masuknya pola asuh yang ini gitu ya. Gitu kan? Tapi kalau secara melihat karakter kita di Melawi ini, semuanya ada, gitu kan. Sebagai contoh, misalnya ada yang bahasa kerennya pola asuh dengan otoritatif. Artinya apa? Pola asuh yang mengutamakan komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Nah, ini tujuannya apa? Ingin kita kan tidak ada putus komunikasi ya dengan anak. Selalu menyambung nih apa yang anak lakukan, kita mengetahui apa yang orang tua inginkan, itu mau gitu kan. Yang ini juga sering kita gunakan di kehidupan keluarga, kehidupan keluarga. Ya, betul. Yang berikutnya mungkin kita lebih sering dengar yaitu tipe otoriter. Nah, otoriter ini pola asuh yang memberikan kontrol penuh pada anak. Berarti kita mengontrol orang tua yang mengontrol anak itu harus seperti apa. Nah, kalau ini ditanamkan bukan juga tidak baik, ada baiknya juga gitu kan. Jadi anak itu tidak lepas dari kontrol orang tua. Tidak bebas-bebasnya. Yang berikutnya jenis pola asuh permisif. Artinya pola asuh yang mengutamakan kenyamanan anak. Nah, kenyamanan anak misalnya di rumah. Bagaimana nih anak nyaman dengan orang tuanya, nyaman dengan ibunya, nyaman dengan ayahnya, sehingga anak itu tidak perlu mencari kenyamanan di luar. Nah, yang berikutnya tuh neglectful, pola asuh yang enggan terlibat dalam kehidupan anak. Nah, ini kita nggak bisa seperti ini. Kita serasa-rasa menyuaikan anak gitu kan, enggan untuk terlibat dalam dunia anak. Sebenarnya anak itu juga perlu motivasi, dorongan dari orang tua. Betul. Nah, yang berikutnya itu pola asuh lumba-lumba. Bagaimana pola asuh lumba-lumba ini yang mengedepankan kebebasan yang bertanggung jawab sehingga dapat menggali potensi kreatif pada diri anak. Ini anak diberi kebebasan yang seluas-luasnya, tetapi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kreatif potensi yang ada dalam diri anak itu berkembang. Kan? Yang berikutnya ada yang sebutan elephant parenting atau gajah. Gitu. Kita meniru bagaimana gajah mengasuh anaknya, dia lebih mengedepankan kedekatan emosional orang tua dan anak. Nah, yang berikutnya mungkin yang terakhir positive parenting. Artinya apa yang positive parenting ini? Pola asuh yang membimbing dan menasihati anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak. Nah, ini dalam keseharian kita juga seperti itu ya, Bu Fit ya. Memberikan masukan pandangan terhadap anak. Nah, ini nggak boleh loh. Kenapa tidak boleh? Kita harus bisa memberikan penjelasan. Alasannya apa? Jelas. Gitu ya. Karena pada saat kita melarang anak tidak boleh melakukan sesuatu hal tidak itu, ada alasan. Tidak ada alasan. Anak semakin dirinya. Oh ya, penasaran. Kok kenapa sih ini dilarang? Kita harus memberikan penjelasan baik buruknya apabila ini dilakukan atau tidak. Nah, tapi yang lebih penting dari 7 jenis pola asuh yang ada ini, bagi orang tua kita harus memastikan pola asuh yang kita terapkan itu tidak menyebabkan anak menjadi terganggu kesehatan mentalnya, tertekan dengan apa yang kita terapkan di rumah.
Yang paling penting kondisi anak, mental anak ini harus kita jaga. Karena bagaimanapun bahasa orang tua dan bahasa anak itu berbeda. Ya, betul. Ya Bu ya? Ya, betul. Baik. Berarti dari konteks tadi mengenai cara pola asuh yang tadi sudah Ibu Eka jelaskan, berarti nanti sifatnya bisa kondisional ya Bu Eka ya, tergantung dengan apa kondisi anak tadi ya, karakter anak tadi. Berarti tidak harus menerapkan satu pola asuh atau hanya dua pola asuh, tapi disesuaikan dengan kondisi anak yang bersangkutan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Ibu Eka. Menurut Bu Eka sendiri, bagaimanakah korelasi antara pengentasan stunting yang sekarang lagi digaungkan oleh pemerintah demi tercapainya program tentang generasi emas di tahun 2045 mendatang? Ya, untuk di Kabupaten Melawi pencegahan stunting itu sudah sangat berjalan baik ya Ibu. Iya betul. Stunting itu kalau kami lihat dari sisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anaknya itu sudah preventif dan promotifnya itu sudah kuratif. Anak-anak yang stunting pengobatannya seperti apa ini sudah di ranahnya kesehatan. Tetapi secara preventif anak-anak yang stunting ini kita dapat lihat secara kasat mata data pastilah lahir dari ibu-ibu yang usia muda. Oh begitu. Ya, kenapa? Ini berpengaruh dengan tingginya angka perkawinan anak yang ada di Kabupaten Melawi. Usia dini ya Bu Eka ya. Kalau kita sebutnya usia anak ya Bu. Usia kalau anak, usia dini itu tidak ada takaran, tapi kalau usia anak itu jelas 0 sampai 18 tahun dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, berapa kasus anak di Kabupaten Melawi yang melakukan perkawinan? Di tahun 2023 itu kita ada 135 kasus, sumber datanya itu dari Kementerian Agama dan Disdukcapil Ibu. Nah ini yang terdata Ibu bayangkan. Yang tidak terdatanya, yang tidak terdata jumlah yang menikah mungkin lebih banyak. Itu lebih banyak. Nah yang berikutnya kita juga ada program kerjasama antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama. Dengan Pemda Kabupaten Melawi, yaitu pemberian dispensasi kawin. Untuk apa itu dispensasi kawin? Pemberian pendampingan yang dilakukan oleh psikolog anak pada orang tua dan anak yang untuk mengajukan syarat untuk menikah. Nah itu biasanya kita dampingi dengan psikolog. Nah, kita mulai dari tahun 2023 itu sudah berjalan dispensasi kawin di dinas kami sebanyak 25 orang. Nah di tahun 2024 ini ternyata ada peningkatan gitu kan, 43. Ini yang melalui dinas kami. Ada juga dong yang tidak mengurus melewati kami karena alasan bermacam-macam gitu kan. Nanti udah didampingi psikolog pasti tidak bisa menikah dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya stunting ini yang harus kita cegah yaitu perkawinan anak. Apabila perkawinan anak ini dapat kita tekan, kita turunkan, insya Allah juga stunting akan menurun juga. Datanya akan menurun ya Bu Eka ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau bagaimana ya Bu, anak melahirkan anak dan anak mengurus anak. Otomatis tidak akan maksimal dan pengetahuan pola asuh anak masih sangat minim. Iya betul. Sehingga yang tidak kita inginkan ini kasus-kasus perceraian di usia anak ini nantinya bakal meningkat. Iya betul. Dan kasus KDRT juga meningkat dong pastinya. Iya betul. Berarti tadi dengan menekan tadi dengan pernikahan dini maka akan berdampak kepada penurunan angka stunting dan nantinya akan lebih menciptakan lagi menuju untuk generasi emas. Baiklah Ibu Eka dan seluruh ibu-ibu dan wanita selaku perempuan hebat di luar sana, semoga penjelasan yang tadi telah disampaikan sebenarnya sudah cukup jelas. Dan apabila nanti ada yang ingin bertanya, maka nanti boleh nanti di live kan nanti Bu Eka ya, silakan langsung bertanya ke pematerinya langsung, boleh japri Bu Eka ya, boleh Bu Eka 24 jam. Jangan ya. Dan jangan lupa untuk seluruh ibu-ibu DWP dan seluruh ibu-ibu di luar sana untuk share, subscribe juga, dan apabila mungkin belum mulai materi boleh nanti langsung komen dan langsung bertanya ke materinya.
Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan dan khilafan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.